Enggak, nyangkut dulu. Ya bos, selami dia. Dicek daus saja. Lanjutannya pula. Ya lah. Oh, kalau itu berak kaki. Hah? Gitu deh. Oh. Wah, lah. Dari mana kau ngilang? Aku kalau terberak. Nyelam kelamu aja. Iya, Kak. Ngapu, dari ngapu. Kalau kelamu ya. Dari belanja. Ah, belanja di bawah. Mana ada jualan di bawah? Itu bukti ya lah. Hah? Dibungkus. Ah, kate. Ya goreng. Jangan makan. Ini belanja di bawah bisa gue kau nih. Iya. Entah gue. Woi, jangan beli baik woi. Ya belum makan, aku minta Woi, gue. sama Kebeli. Jangan belanja dari baik. Ada jualan dia. Di bawah dong jualan. Iya. Saya kamu. Nian, Ada lah, tolong lah bapak. ada yang jual di bawah? Ada. Ah, ini bagus. Nah, ini jangan, ini aku tidak makan, lapar aku. Marah mak aku lagi. Ini sudah tapi aku tak belanja. Di mana? Sebelah mana? Begitu kamu nyebur lagi ada tulisannya. Oh, ada tulisan nih? Warung. Warung. Iya. Ada kan, weh? Ada. Iya. Oh, ini sudah Iya, ya. cepurilah. Nian, ini tak budi ke? Tidak, Kak, ini enggak. Bawa ke terjun nih. Cepurilah. Mahal tak? Aku tulisan baru. Mahal tak? Tidak. Tidak. Lagi lah. Nian, eh? Iya, lihat. Lagi. Nian. Iya, lagi lah. Lagi lah. Ay, kau ini. Cek, ada, Cek. Aduh. Kau ini kita urusan Nian. Nah, darah kalau. Ngapa, Cek? Kena tunggak, Cek. Kena tunggak. Ngapa, Cek? Kau tuh belanja di bawah kan? Iya. Kau tuh beli pisang di bawah tidak bayar. Embek baik, kau maling, kau nih preman situ ngebok ya aku. Kau tuh urusan Nian, kau nih dah. Oh, di ngotak ya aku Nian. Ngerti deh kamu itu yang ngotak aku. Kau ngotai. Kamu yang ngotak. Dah. Malah abang kau, dah. Enggak mau, enggak boleh. Nah, balik. Balik. meski tak terungkapkan. Kau yang ku bayangkan, yang selalu ku impikan. Aku jatuh cinta, cinta kepadamu. Lah jatuh cinta, I am falling in love, I'm falling in love with you, with you. Selamat pagi Bang Cak Bica yang ada di rumah, pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Hari ini Cak biasa di setiap paginya kita bakal juga ke berita, informasi sekitar kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Aku Bang Cak Midun. Dan aku Cek Mirna, tetap kita live dari Betul. ini. Kalau misalnya Mang Cek Bice pengen sarapan, makan siang, makan malam, tongkrongan malam juga bisa di sini yang ada di
ke dalam ini Cek Midun. Betul, dan juga Cafe Panhead ini menyediakan beberapa berbagai makanan yang murah, lemak, wong Palembang ini pastinya galak ini Cek Mi. Dan juga memang tempatnya yang nyaman untuk nongkrong-nongkrong anak muda. Benar. Nah sebelum itu kita harus update dulu informasi ini. Pagi-pagi kita sudah pegang koran Sumatera Express. Betul. Berarti kita harus update dulu informasi yang teraktual dan terupdate ini Cek Midun. Kalau di tangan Cek Mirna, ini ada di koran harian Sumatera Express halaman utama dan terpercaya. Kalau kita jingok di sini judul besarnya, ini ada bisa mulai tatap muka terbatas. Nah ini pemerintah Kota Palembang, baik itu Kota Palembang maupun Sumatera Selatan, ini sudah memang gencarnya untuk melakukan sekolah tatap muka ini Cek Midun, karena memang sudah bosen ya ini adik-adik yang sekolah daring, sekolahnya dari rumah, memang agak pelajarannya itu memang agak kurang nangkep. Kita kalau di sekolah B ada gurunya B kita agak kurang nangkep, apalagi daringnya memang ya. Nah ini juga masih dilakukan, masih agak terbatas ini karena juga melakukan social distancing dan physical distancing ini Cek Midun. Nah kalau di halaman Metropolis apa nih Cek Midun? Boleh kita ke halaman Metropolis Cek Mirna dan juga pemirsa yang ada di rumah terkait dengan Sumatera Express hari ini terbitan 31 Maret 2021. Di Metropolis ini ada headline-nya adalah potensi pacu lapangan kerja. Jadi di Sumsel khususnya Kota Palembang ini Cek Mirna kabarnya bakal dibangun 4 hotel yang akan hadir di Metropolis kita ini. Nah ini kita tunggu nian Mak Mano karena ini juga pacak buka lapangan pekerjaan lagi untuk masyarakat Kota Palembang juga Cek Mirna. Dan di bawahnya ini ada headline news terkait dengan pengamanan ketat kunjungan tetap normal. Jadi ada beberapa pengamanan khusus disiagakan ini di mal-mal, tidak hanya tempat ibadah karena memang kita tahu kita kemarin dapat musibah terjadinya bom di daerah Sulawesi kalau tidak salah ya Cek Mi. Nah sekarang ini di Kota Palembang juga diperketat tidak hanya tempat ibadah tapi juga di tempat mal-mal dan juga keramaian lainnya. Bahkan ini ada salah sikoknya di Mall OPI. Ini juga protokol kesehatan, selain itu ada yang namanya metal detector untuk memang mengamankan tempat-tempat keramaian yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Benarnya. Nah, habis kita baca koran ini sudah update dulu informasi. Ini hari ini Cek Mirna dan Cek Midun pengen ngajak pemirsa Pal TV, Mang Cek Bice ini untuk jalan-jalan dulu kita Cek Midun. Betul. Di kawasan 34 Ulu karena di situ ada salah sikok wisata, tapi ini memang belum tahu banyak uang ini Cek Midun. Ini rumah singgah Bung Karno. Pecak mana dan informasinya kita jingok sama-sama. Rumah ini merupakan rumah singgah Presiden Soekarno bersama bininya Inggit Garnasih pas pengasingan dari Bengkulu. Terletak di Jalan Kiai Haji Ashari, Kelurahan 34 Ulu, Palembang, di mana rumah ini punya almarhum Haji Anang yang sampai ini hari masih ditunggu oleh keturunannya. Rumah ini dibangun pada tahun 1938, bentuk sama bahan bangunannya didominasi dari batu, sama bentuknya rendah bergaya Eropa sama Belanda. Rumah singgah ini bisa dibuka untuk umum. Nah, pemirsa Pal TV nak berkunjung ke rumah singgah Bung Karno ini tidak bayar duit apapun. Selain rumah singgah Bung Karno, pemirsa Pal TV berencana berkunjung ke sini. Pemirsa juga pacak selik Kampung Palembang yang ada di lorong Prima samping rumah singgah Bung Karno yang punya pesona wisata komplek Rumah Limas adat Sumatera Selatan yang sudah berumur ratusan tahun. Dan juga pengunjung bakal merasa berada di lorong waktu yang bawa suasana ratusan tahun lewat. Menurut keterangan dari Lurah 34 Ulu, pengunjung yang berkunjung di tempat wisata sejarah di 34 Ulu Palembang ini tidak bayar sama sekali. Pengunjung pacak selik sejarah Palembang di sini dan juga pacak selik rumah singgah dari Bung Karno. Sebenarnya Kelurahan 34 Ulu ini adalah ada kampung yang disebut Kampung Palembang, yaitu yang dimana di sini ada rumah yang sudah berusia ratusan tahun. Bahkan di sini juga ada rumah sejarah yaitu rumah singgah Bung Karno. Untuk berwisata sini pengunjung memerlukan biaya berapa Bu? Dan gimana cara berwisata sini? Untuk saat ini belum karena kita masih menunggu mungkin izin atau apa. Untuk selanjutnya akan kita koordinasi dulu dengan pihak terkait. Sementara itu menurut keterangan Ketua RT setempat, sebagian warga Palembang masih banyak belum tahu kalau ada rumah singgah Bung Karno di sini dan juga ada Kampung Palembang di sini. Sementara ini lumayan ada yang kadang numpang berfoto, sudah mengunjungi rumah singgah di depan. Sudah itu ya sempat juga tanya kan apakah rumah ini sudah berapa tahun nih. Memang rumah di sini rata-rata hampir ratusan tahun. Bapak
waktu zaman kalau dengar dari ketua di sini kan memang Bung Karno tuh sempat singgah ke rumah di depan kita, di depan rumah kita ini, dan katanya sempat makan, katanya kan. Sempat makan, kalau tidak salah dulu iya sempat makan terus balik ke depan itu rumah singgah langsung singgah itu seperti apa, mampir ya. Irawan Pal TV. Nah, ini jadi Cek Midun memang di kawasan 34 Ulu itu ternyata memang punya wisata ini yang memang belum banyak diketahui oleh masyarakat atau Mang Cek Bicep pemirsa Pal TV juga ini memang belum banyak tahu ternyata di situ ada rumah singgah Bung Karno dan memang ada rumah adat Palembang, Rumah Limas itu yang sudah berusia ratusan tahun. Wow, ini juga pacak jadi suatu informasi dan juga ilmu Cek Me untuk pemuda sekarang, masyarakat Kota Palembang, anak-anak muda. Jangan lupa selain kunjungi mall tapi kunjungi juga tempat-tempat bersejarah pecak yang tadi itu. Kalau mall untuk belanja tapi kalau wisata bersejarah itu untuk nambah ilmu. Betul. Dan pemirsa ini kalau kita ingat sudah tanggal 31 Maret artinya kita semakin dekat dengan bulan suci Ramadan untuk umat muslim nageknya Cek Me. Dan ini juga salah satu sikok program dari Satpol PP Kota Palembang yang memang akan merazia ini tempat-tempat panti pijat urut yang ada di Kota Palembang agar memang kageknya ibadah kita pacak berjalan dengan lancar. Cak mana informasi selengkapnya kita jengok sama-sama. Kasatpol PP Kota Palembang, Guru Agung Putrajaya, nyampe ke langsung aman nak nyambut bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Dirinya sama anggota lainnya terus ngelakukan razia di tempat PPUT sama tempat hiburan. Guna nyipta keamanan sama kenyamanan umat Islam untuk beribadah pas bulan suci Ramadan. Selain itu, Kasatpol PP Kota Palembang juga nyampe ke aman bakal batasi jam operasional untuk para pelaku usaha sama tempat rumah makan dan juga tempat hiburan. Menurut keterangan Kasatpol PP Kota Palembang, Guru Agung Putrajaya, aman dirinya bakal ngerapat ke terlebih dokin sama pihak yang terkait lainnya untuk nentuk ke batas jam operasional pelaku usaha sama tempat rumah makan dan juga hiburan di bulan suci Ramadan ini. Selain itu juga, Guru Agung juga ngato ke aman dia bakal terus ngerazia ke tempat panti-panti pijit dan juga tempat hiburan dalu. Terkait dengan kita menghadapi bulan suci Ramadan ini, kita mengeluarkan surat edaran wali kota. Nah, ini termasuk juga pembatasan jam operasional. Itu dari jam berapa ke jam berapa kan? Ya nanti sudah diatur, jam itu nanti kita surat edaran itu kita sebar ke pelaku usaha, termasuk juga rumah-rumah makan dan tempat-tempat yang lain, termasuk juga tempat-tempat hiburan. Tempat hiburan. Rencananya Pak Kasat dalam sebelum nyambut Ramadan ini bakal terus dirazia nggak tempat-tempat tempat pijit atau hiburan gitu? Tetap melakukan evaluasi, terutama ke rumah-rumah makan, tempat-tempat hiburan, panti pijat, dan yang lain-lain. Razia sama himbauan ini dilakukan oleh Kasatpol PP Kota Palembang guna cipta kenyamanan umat muslim guna beribadah jeru bulan suci Ramadan. Irawan, Pal TV. Itu dia tadi pemirsa salah satu gerak cepat yang dilakukan oleh tim dari Satpol PP Kota Palembang, Cek Me, yang memang sekian lama ini semakin dekat bulan suci Ramadan, juga mereka juga menambah tugas baru untuk semakin gencar merazia tempat-tempat pijat urut yang ada di Kota Palembang agar memang umat muslimnya ini kaget bisa tentram dan juga nyaman menjalankan ibadah. Benar, nah itu tadi kalau misalnya apa-apa yang dilakukan menjelang bulan Ramadan, tapi biasanya kalau habis bulan Ramadan itu pasti lebaran, Cek Midun, yang ditunggu ya, lebarannya. Nah tapi ini ada kabar, ini Cek Midun, kalau mudik lebaran tahun ini tuh ditiadakan karena masih dalam pandemi COVID-19. Nah, pecah manonan informasinya kita jingok sama-sama. Pemerintah khususnya Menteri PMK sudah mengeluarkan larangan terhadap warga untuk melakukan mudik lebaran, khususnya dari tanggal 6 sampai 17 Mei. Atas keputusan tersebut, Profesor Dr. Yuwono selaku ahli mikrobiologi nilai keputusan dari pemerintah tersebut sudah tepat dikarenakan mudik sebagai salah satu bentuk mobilisasi masyarakat yang merupakan larangan dari 5M. Cuma baik menurut Yuwono, pemerintah harus ngoreksi tanggal larangan tersebut dikarenakan bisa baik masyarakat malah melakukan mudik lebaran di awal tanggal atau di akhir tanggal tersebut. Tepat, karena mudik adalah termasuk dari mobilisasi masyarakat. Mobilisasi adalah larangan 5M yang kelima. Jadi ada 5M kan, yang M kelima itu adalah jangan mobilisasi, kira-kira begitu. Udah tepat. Hanya saja mungkin ini yang perlu dikoreksi adalah kan tanggalnya. Tanggalnya kan 6 sampai tanggal 17 Mei.
Artinya orang bisa menyiasati sebelum tanggal 6 dong datangnya kan gara-gara begitu. Ini yang... Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan yang ditemui pas peresmian infrastruktur menyampaikan bahwa dirinya tidak melarang masyarakat melakukan mudik, khususnya yang masih di wilayah Sumatera Selatan. Dengan persyaratan wajib melakukan swab PCR, antigen ataupun genos C19. Kalau kita analogikan balik dusun, balik kampung, dari mungkin ini dimaksud dari Jakarta ke kota lain. Nah, kita kan nggak ngatur Jakarta, nggak ngatur Papua, nggak ngatur Kalimantan. Yang gua atur adalah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Saya kemarin di titik yang berbeda ditanya lagi, saya nggak melarang kok kalau orang Palembang ini pulang ke misalnya Tanjung Lubuk, pulang ke Tulung Selapan, nggak saya larang. Silahkan asal jangan bawa COVID. Caranya agar tidak bawa COVID, swab atau ginos. Oleh karenanya Gubernur sudah memerintah ke Dinas Perhubungan untuk menyediakan peralatan untuk pemeriksaan COVID-19 di sejumlah titik khususnya jalur pintu masuk daerah. Nah ini jadi Cek Midun dan pemirsa Pal TV juga ini memang sudah ada wacana untuk ini tidak boleh mudik. Ini pas lebaran ini memang harus sabar-sabar baik. Ini juga dilakukan guna kebaikan kita sama-sama karena masih pandemi COVID-19 supaya kita sama-sama ini untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini Cek Midun. Dan Cek Bicek kita bakal balik lagi ini di segmen 2 dan kita bakal ada yang spesial ini Cek Midun tapi kita tahan dulu, kita bakal kasih tahu terus ketika kita sudah masuk di segmen 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi milikku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu, sudahlah kau menjadi milikku. Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai 95 juta rupiah, Anda sudah bisa menggelar acara mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Jalan-jalan nih tidak pakai masker nih, corona. Wih, jangan kena masker, yang dalam itu pakai masker. Wow, udah makan? Iya. Pakai masker dulu. Ayo aku makan nih. Belum makan? Belum makan. Ayo kita makan bareng. Bayangin ya. Pendek bacanya. Let's go. Makan Yai. Ini kau kaya mati. Makan nanti gini baik. Nak lauk yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Besar ilmu kau dengan pendek betul. Ya puluh kayo. Makan dulu. Gratis. Tak pada Yai? Belum ada nasinya?
Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Sikok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan baik. Habis juga kalau. Aman. Jangan nak kenyang Yai. Ke depan dulu dengan beli ini. Bilnya Yai. Bukan dibayar. Belum Yai. Wah, laku bagus permainan ini. Biji kalau aku mudi ke dia. Punya dia mudi ke aku sampai nama ayo Ingin tampil penuh percaya diri, mampu fleksibel dan menarik dalam setiap kesempatan, memiliki kemampuan berbicara di depan umum, jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Mbak ini ada banyak kumpulan advokat di Sumatera Selatan khususnya kota Palembang. Salah sikoknya ialah Kamda yang jadi tempat berkumpulnya para advokat muda khususnya yang umurnya 40 tahun ke bawah. Kamda dewek dibentuk pada tahun 2014 dengan jumlah anggota awal cuma 7 wong. Sesudah itu Kamda pun berkembang sehingga ini hari jumlah anggotanya sebanyak 200 wong. Bukan baik galak ngebahas masalah hukum, Kamda juga galak ngelakukan berbagai kegiatan sosial. Di antaranya ngebantu wong yang tidak mampu, sama juga ngelakukan kegiatan pendidikan. Wadah interaksi antar sesama advokat muda, kemudian kita saling berdiskusi tentang isu-isu penemuan hukum yang ada di masyarakat saat ini. Nah ini anggotanya ada berapa orang nih Kak? Ya, awal mulanya Kamda ini berdiri tahun 2014 dengan keanggotaan baru 7 orang. Kemudian berkembang hingga saat ini hampir lebih kurang 200 orang. Biasanya Kak apa saja Kak yang dilakukan oleh advokat Kamda nih, selain masalah hukum? Ya, banyak. Untuk kegiatan Kamda sendiri selain masalah hukum, kita juga kadang ada bakti sosial juga ke masyarakat. Jadi setiap tahun kita datang ke panti-panti asuhan, berbagi rezeki sesamanya. Kemudian ada program-program lain juga untuk keupdatean ilmu mengenai pendidikan, pelatihan bagi anggota advokat muda itu sendiri. Selain berhubungan sama advokat muda, Kamda juga tentunya berhubungan sama para advokat senior yang ada di Palembang, sehingga terjalin harmonisasi. Firman Hidayat, PAL TV.
Itu dia pemirsa liputan khusus kita dengan Kamda atau Kumpulan Organisasi Advokat Muda yang tadi sudah ditayangkan juga. Dan nah ini kita nak lebih banyak tahu lagi tentang Kamda ini Cek Me, dan sudah hadir di Penhead Cafe dua narasumber kita yang luar biasa. Benarnya, nah ini kita sudah kedatangan narasumber yang memang tidak perlu asing lagi karena tadi yang diberitakan ini Cek Midun ya. Nah benarnya ini ada Bang Benny Murdani selaku Ketua Kamda Palembang. Halo, selamat pagi Bang. Pagi. Apa kabarnya ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, harus tetap semangat ya ini. Sangat semangat. Benar. Nah, ini ada narasumber kita yang kedua, ini Bang Andri Dwiyan Cahyadi, ini selaku Sekjen Kamda Palembang. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Sehat juga ya ini ya pastinya. Alhamdulillah sehat. Ini kabarnya tadi baru dari Jakarta. Betul, ini. langsung khusus datang ke Penhead. Benar, ini memang kalau Wong sibuk nih inilah Cek Midun. Kalau kita banyak waktu memang. Ya. Benar-benar. Nah ini kita bakal obrol santai dulu ini sama Mang Cek Bicek di rumah ini tentang seputar Kamda. Ini boleh dijelaskan dulu apa sih ini Kamda tuh Bang? Ya, boleh. Jadi Kamda ini sebenarnya adalah komunitas ya, komunitas advokat muda yang mana kita dinaungi di organisasi induknya adalah Pradi. Jadi Kamda ini bermula di tahun 2014. Awal mulanya itu ada 7 orang inisiasi advokat-advokat karena melihat pada saat itu keadaannya banyak advokat-advokat muda yang baru dilantik itu tidak mengetahui akan kemana. Itu apakah magang di mana, bagaimana proses menjadi advokat yang profesional. Jadi kita menginisiasi untuk menjembatani antara advokat muda. Advokat sudah bisa menghormati yang tua menghargai yang muda, seperti itu. Gitu. Jadi memang suatu jembatani ya. Bukan tua ya, senior. Salah, bukan tua. Iya, aman tua kayak muraju dia. Benar-benar. Nah ini kalau Bang Kamda ini sudah sampai sejauh mana? Mungkin awal terbentuk boleh diceritain berapa anggota sampai dengan prosesnya ini yang sudah ke 7 tahun. Yang ke 7 tahun. Nah betul. ini sampai dengan 7 tahun ini anggotanya jumlahnya berapa? Ya Alhamdulillah, jadi dari tahun 2014 itu berawal dari 7 orang, sekarang sudah terdaftar hingga 174 anggota yang sudah terdaftar. Itu kota Palembang atau Sumatera Selatan? Untuk kota Palembang. Untuk kota Ya. Palembang baik Ya. ini ya. Berarti memang kalau untuk komunitasnya Dewek memang terjaring di Palembang baik atau memang di luar kota Palembang juga Nah, Bang? kalau untuk pusat itu di Palembang, kemudian untuk di daerah itu Korda namanya, koordinator daerah. Nah, untuk wilayah di kabupaten-kabupaten itu sudah terbentuk, baru ada beberapa seperti itu. Nah gitu, beralih ke Bang Andri ini selaku sekjennya Dewek. Bang ini mak mano kira-kira banyaknya organisasi advokat yang ada di kota Palembang ini selain Kamda dan juga Kamda Dewek ini cak mano posisi sebenarnya yang ada di kota Palembang? Ya, baik ya. Jadi perlu saya jelaskan Kamda ini sebenarnya bukan organisasi advokat, tapi ini Kamda ini adalah suatu komunitas yang bagi advokat-advokat muda. Advokat muda yang dinaungi di bawah naungan Pradi. Yang jelas untuk eksistensinya kita tetap ya sesuai dengan aturan kita aja. Kalau untuk acara-acara Dewek Bang, kalau dari Kamda sudah pernah ngadain acara apa dan atau mungkin punya apa ya namanya semacam kagetnya bakal ngadu ke acara program kerja gitu ya maksudnya. Betul. Kalau kita pasti ada program kerja yang HP hukum, diskusi ataupun acara-acara lainnya yang akan mengundang advokat-advokat senior atau instansi-instansi yang terkait lah. Pasti. Benar. Dan kalau untuk sejauh ini perkembangan dari Kamda Palembang ini Dewek cak mana Bang? Kalau perkembangan Kamda, alhamdulillah Kamda ini lebih maju lagi ya, lebih eksistensinya tetap terjaga. Benar. Baik. Nah kita balik ke Bang BM lagi. Selaku ketua dari Kamda Dewek, Bang ini nak ngomong ke masalah tadi yang kita jema adalah ini khusus jembatan bagi namanya anak-anak pengacara muda untuk dapat wadah itu Bang. Iya. Nah kalau Dewek untuk masuk dalam Kamda ini Dewek ada persyaratan khusus Bang, boleh dijelaskan? Mungkin ada advokat-advokat muda yang di luar sana bertanya? Ya boleh. Jadi kalau untuk keanggotaan di Kamda ini atau komunitas advokat muda ini dia harus PKPA dari Pradi, kemudian lulus upahnya Pradi, kemudian dia sudah dilantik oleh Pradi dan umur di bawah 40 tahun. Itu.
Jadi kalau umurnya di atas 40 tahun, dia sudah tidak masuk kategori muda lagi. Jadi kita lihat dari usia juga di sini. Nah itu. Jadi bukan dari lihat kapan dia dilantiknya, umur berapa, tapi di bawah umur 40 tahun dia menjadi anggota Kamda. Otomatis seperti itu. Tergantung dengan usia itu. Iya, Bang, ya, betul. Oke. Jadi itu tadi penjelasannya ya, terkait ada terdaftar di Pradi tadi katanya Bang. Ya, terdaftar di Pradi, betul. Tapi ini kalau untuk ini memang khusus untuk budak-budak muda bae berarti Bang ya? Iya, betul. Jadi memang advokat muda ini memang betul-betul yang murni baru lulusan kuliah, ingin menjadi seorang advokat, di mana dia belum ada jaringan mau kemana nih, misalnya untuk magang, seperti apa. Jadi itu kita bantu nanti. Kemudian nanti mereka juga kita bantu untuk di pos bakum kita ada PBH Pradi situ. Jadi mereka benar-benar belajar nanti di sana untuk bagaimana cara melakukan pendampingan, bagaimana cara belajar untuk menambah wawasan dia sebagai advokat nantinya. Berarti yang muda-muda cak kita dulu lah ya, cek videonya ya berarti. Kalau kita masih muda Bang. Oh masih, bisa masuk. Nah kalau kita nak tanya ke juga nih Bang, Kamda ini kan komunitas itu, atau pernah melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada di Kota Palembang, atau komunitas hukum maksudnya, pernah melakukan juga program kerja apa kayak gitu, apa juga ada agenda-agenda ke depannya, boleh dijelaskan? Iya boleh. Jadi kalau program kita yang utama itu ada dua, itu satu kafe hukum, dua diskotik Kamda. Itu kafe hukum ini itu adalah bagaimana cara anggota kita mendapatkan pengetahuan, wawasan itu dari advokat senior, kemudian dari instansi-instansi pemerintah yang bekerja sama dengan kita, contohnya Komisi Yudisial, Asosiasi Advokat Konstitusi, kemudian dengan fakultas-fakultas hukum di Palembang. Itu. Kemudian yang kedua, diskotik Kamda, ini adalah diskotik itu diskusi, komunikasi, dan interaksi. Kamda. Dalam hal ini adalah pembicaranya itu anggota kita sendiri. Di sini adalah untuk membentuk mental anggota kita agar kapanpun dimanapun siap untuk bisa berbicara. Betul. Itu jangan sampai kita sebagai advokat pada saat akan berbicara ditunjuk kita nggak bisa. Nah di situ. Jadi kita harus benar mental didik pada saat di sinilah di situ. Jadi itu program utama kita untuk penguatan internal kita. Nah saat di samping itu kita juga ada kegiatan-kegiatan yang berbasis Kamda Sehat. Itu ada badminton, ada tenis meja. Kemudian untuk olah pikir kita main gaple. Nah di situ. Kalau untuk kerjasama dengan komunitas lainnya Bang, sudah pernah dilakukan atau ada kalau agendanya? untuk kerjasama Kamda sendiri, kita kalau untuk dengan komunitas lain itu belum ada, tapi dengan instansi-instansi misalnya tadi yang dengan Komisi Yudisial, Komisi Informasi, Asosiasi Advokat Konstitusi, karena kita bicara tentang penguatan kita agar advokat muda ini selalu diberikan ilmu-ilmu pengetahuan terbaru dari program-program khususnya tentang hukum itu. Nah kalau untuk kerjasama di bidang entertain kita contoh dengan resto-resto di Palembang sudah ada kita kerjasama. Itu untuk anggota kita misalnya dengan hotel juga kita sudah ada, dengan karaoke keluarga kita juga ada MOU juga. Itu untuk anggota kita yang ingin misalnya ada tamunya menginap kita sudah ada. Jadi ada MOU-nya juga kita. Kalau untuk jadwal kumpulnya Dewek memang ada Bang untuk kumpul sama-sama misalnya untuk belajar atau memang sekedar untuk diskusi Bang, itu memang ada? Ya, kalau untuk jadwalnya kita kalau untuk yang KP hukum 1 bulan sekali, kalau diskotik Kamda itu 2 minggu sekali kita adakan dan tempatnya berpindah-pindah. Itu yang wajib Bang? Wajib itu, betul. Kalau untuk yang olahraga itu kayak badminton itu tiap malam Jumat. Ya, kalau untuk main golf itu tiap sore, tiap hari. Sekretariat kita ada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah ini kita juga pengen kepo ini Cak biar ada juga pemirsa Pal TV. Kalau pengacara lagi kumpul ini yang dibahas apa Bang sebenarnya? Apakah bahas kasus terus? Apa memang bahas beberapa lagi yang lainnya? Jadi gini, jadi kalau pada saat kita kumpul ini banyak sebenarnya yang dibahas ya. Nah, itu. Jadi baik itu isu-isu hukum yang terkini itu kita bahas. Kemudian mungkin ada kawan-kawan yang punya permasalahan apa dengan perkara yang ditanganinya, kita carikan solusinya bagaimana untuk menghadapinya. Nah, ada juga mungkin kita sekedar bicara omong kosong, tapi nantinya akan terbentuk sebagai program kerja. Seperti itu. Ya. Dan apalagi memang ini kan masa pandemi COVID-19 ini, Cek Midonnya memang ada program khusus enggak kalau dari Kamdanya Dewek? Ya, kalau untuk masa pandemi kita memang karena ada harus legal standing, physical standing ya. Jadi kita ada namanya webinar kita adakan secara via Zoom. Ya. Dan juga kita sudah ada akan ke depan MOU dengan salah satu universitas di Palembang untuk
webinar tadi. Jadi itu tadi Cek Mei, kalau pengacara ngumpul jadi tidak cuma ngomongin kasus Bang. Tidak masalah yang berat-beratnya. Dan juga ini kita ke Pak Sekjen lagi nih Pak. Pak Laju kan jadi Cak formalnya gitu. Bang Andri ini Dewek selaku Sekjen Bang, sebelumnya dari anggota atau nah ini musyawarah terpilihnya Bang dari organisasi ini apa komunitas ini Dewek Cak Mano caranya, mungkin dari Bang Andri atau nanti Bang BM yang jawab. Boleh Sekjen dulu. Ya. Lintas senior ini Bang. Oh ya udah. Jadi kalau untuk tata cara pemilihan kita ada namanya musyawarah anggota. Itu musrah namanya. Betul. Ya, musyawarah anggota itu setiap 2 tahun sekali. Itu. Kebetulan Kamda sendiri itu kan bulan Maret kemarin tanggal 27 itu sudah ulang tahun yang ke-7 ya. Jadi sekaligus kemarin raker. Nah, itu. Jadi 2 tahun sekali, ini periode saya baru 1 tahun, di tahun depan habis sudah periodenya. Jadi itu musyawarah anggota, seluruh anggota kumpul, kemudian dilakukan pemilihan ketua baru. Seperti itu. Oke, jadi Abang ini ketua di periode berapa Bang? Keberapa? Yang ketiga ini sudah masuk. Yang ketiga. Bang. Iya. Berarti yang pertama dan yang kedua ini sudah lewat. Alumni atau masih dalam kalau dilihat dari umurnya masih di bawah 40. Iya. Gitu. Oke, kalau untuk pemilihannya Dewek memang dari anggota-anggota kita tuh. Dari anggota, gitu. ya, seluruhnya dari Suara anggota. itu ya? Betul. One man one vote, satu suara punya. Macam pemilihan ketua kelas ya. Iya, seperti itu kira-kira. Tapi memang kalau untuk pemilihan Dewek kan pasti ada pro dan kontra Bang. Setiap komunitas dan juga beberapa mungkin organisasi dan lainnya. Kalau di Kamda Dewek ditemui tidak Bang pro dan kontra? Pasti. Yang namanya setiap pemilihan itu pasti ada pro dan kontra. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Tapi alhamdulillah pada saat pemilihan saya jadi ketua Kamda itu secara aklamasi bulat satu suara ke saya semua. Betul. Ini kalau pengacara yakin baik Cak, karena komunikasinya lah bagus biasanya. Kalau ada yang agak sulit-sulit dikit kita ajak komunikasi Bang. Dan pemirsa ini kita makin seru obrolnya dengan dua narasumber kita dari Kamda Dewek, dan juga kita bakal balik lagi di masih dengan dua narasumber, dan juga yang pengen penasaran lagi tentang Kamda kita ulik lagi kagak Cak, tapi jangan kemana-mana pemirsa, kita bakal balik lagi sudah melewat Siko ini. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganmu. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Mama, apa Mama? Kok nih kali tak kasih? Mekom. Ya Allah, Ali! Allah keberantakannya! Gak perlu cemas lagi deh, biar belanja bengkak. Apa baik yang dibutuhkan ada galau di sini. Belanja cuma Siko, tinggal klik. Hemat waktu dengan pesan sekarang, antar sekarang. Terima kasih banyak ya. Jaminan produk terbaik cuman buat kamu. Ayo kita belanja di aplikasi Bajul Buy. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon.
Pemasangan galon juga lebih mudah. Cukup tarik segel penutup galon api tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Halo teman-teman, halo teman-teman. Aduh, di apa? Di. Kita sendiri. Nggak bisa pakai bandu. Oh, mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Kayak orang enggak. Ini Kak. Ini apa ya? Jadi Spiderman hari ini itu Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Kalau hidup tak senang, jangan galak berpangku tangan. Pengen nak berbaju bagus, nak makan lemak, bergawe sungkan. Garap gertuang-tuang, tak selamanya dia berado. Nak makan kalau yo Masih di Halo Palembang, pemirsa PAL TV, Mang Cek yang ada di rumah, dan juga kita masih bakal ngobrol lagi dengan dua narasumber kita hari ini, Benar. Dan kita masih live di Panhead Cafe and Resto yang ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Benar. Simpang 4 Kedau. Belum berubah dan belum pindah gitu ya masih hari ini. Jadi ya. memang ini Panhead juga untuk budak-budak muda yang memang Benar. sudah kenal dengan Panhead karena memang tempatnya yang cozy, nyaman, Cek dan juga ada live musiknya Dewe. Benar, ya. sama Cak omongan kita hari ini dengan Kamda ini rombongan advokat muda ini ya, sama tempatnya tempat-tempat uang muda juga Betul. kalau misalnya lagi ngado ke agenda acara bisa di sini nih Bang, boleh Betul. saja ya. Dan juga kita mungkin lanjutkan lagi obrolan boleh, kita. kita masih dengan dua narasumber, ada Bang BM dan juga Pak Sekjennya ini, Bang Andri. Yaitu kita bakal ngobrol lagi lanjut. Kita mungkin ke Bang Andri dulu Bang, ini terkait dengan yang tadi ada pertanyaan apa namanya kumpulan advokat musim muda ini Dewe. Nah selama ini hal apa kendala yang sering ditemuin Bang? Dari kalau tadi kan kita dengar ada beberapa agenda kumpul segala macam. Nah kalau untuk apa namanya kendala-kendala yang ditemui ada nggak Bang? Kalau dari kendala sih biasanya Kamda ini sulitnya tuh mengumpulkan ya, mengumpulkan anggota-anggotanya. Karena sibuk kalau tadi Bang. Cara sibuk sebagai advokat tadi kan mungkin kan mereka kan sibuk sidang juga kan, mungkin ada agenda-agenda lain. Betul, Mungkin betul. itu sih. Kalau untuk upaya dari pengurus Dewe Kak untuk maju ke Kamda ini Dewe apa yang bakal dilakukan? Kalau upaya untuk majukan Kamda yang jelas kita harus tetap eksistensi kita ya, Benar. melakukan program-program kerja kita, yang diskusi tadi kan, apa bentuk perbincangan-perbincangan khusus atau mengadakan pelatihan yang berbasis kompetensi. Benar.
benar. Ya, itu jadi bentuk salah satu program kerja agar memang Kamda ini tetap eksis ya, Benar. itu dijenguk oleh advokat-advokat muda juga. Nah tadi kalau sudah disinggung sama Bang BM ini Bang terkait tidak cuma hukum, tapi juga ada tadi bulu tangkis, Benar. ada juga kegiatan-kegiatan lainnya. Boleh dijelaskan untuk pemirsa yang ada di rumah, selain kita ngomongin hukum, biasanya Kamda ini apa yang digawe ke Bang? Ya, oke. Jadi gini, memang kalau kita bicara di komunitas kami ini memang advokat semua. Kalau tiap hari dibicara hukum terus, kita tegang juga. Penat juga, Bang. Tegang terus, pengen juga agak ngender-ngender ke Betul, betul. Nah, jadi kita ada namanya program Kamda Sehat. Kamda Sehat ini ya kita ada mulai dari badminton, kemudian ada tenis meja, kemudian main gaple, bahkan bentar lagi golf ya kita ya akan diadakan itu. Nah, kemudian kita juga ada namanya Kamda Peduli Sesama. Jadi kita biasanya program kita setiap 1 tahun sekali, apalagi menjelang puasa ini ya, kita akan mengadakan Kamda berbagi. Jadi kita datang ke panti-panti asuhan untuk berbagi rezeki ke sana. Itu kegiatan rutin. Kegiatan rutin kita itu. Nah, Betul-betul. kemudian juga di Kamda juga untuk mengimbangi, kata orang itu, imbangi duniamu dan akhiratmu. Betul. Jadi kita selain mengejar dunia, kita juga akhirat kita harus capai juga dengan cara apa? Kita berkolaborasi dengan pengajian-pengajian. Jadi kita setiap malam Jumat ada juga program bahwa ada pengajian mulai dari yang belajar Al-Quran sampai ada lebih tingkatan tinggi lagi. Nah itu sudah ada kita terjalin. Nah itu, jadi untuk spiritual kita jangan hanya dunia terus kita. Betul, betul. Nah kalau untuk sumber dananya Dewek ini Bang, karena ini kan kalau- memang jadinya komunitas non profit Bang ya. Betul. Jadi artinya memang sumber pendanaan ini boleh dijelaskan ke pemirsa yang ada di rumah. Jadi kalau untuk sumber pendanaan, alhamdulillah, selain kita disupport oleh organisasi kita Pradi, juga dari anggota-anggota ini ada iuran. Nah itu, jadi iuran-iuran itulah digunakan untuk kegiatan-kegiatan kita ke depan. Oke baik. Nah tadi kan ada kegiatan peduli sesama ini Bang ya. Nah dari untuk dana sumbangan ini kan dari kita nila, aku juga dari luar juga ada untuk nyumbang. Nah kalau untuk yang peduli sesama, kita buka open donasi. Jadi siapapun yang ingin berbagi rezekinya, kita tampung, kemudian nanti kita akan salurkan. Nah, itu kita buka open donasi itu. Berarti Ya. open donasi jadi Iya. dari yang luar juga bisa. Ini Bisa. boleh dikasih tahu nih Bang caranya cak mano. Ya, jadi kita di Kamda sendiri itu ada kepala bidang sosial dan keagamaan. Nah, nanti kita akan arahkan ke bidang itu karena nanti ada pamfletnya di situ. Open donasi nanti apakah memberikan bantuan berupa uang atau barang boleh juga. Sembako atau pakaian-pakaian yang layak masih bisa dipakai itu boleh juga. Nah, itu. Ya, ya. Nah ini penasaran juga pemirsa yang ada di rumah ya, kalau Kamda nih Dewek Bang pernah nggak menangani kasus yang misalnya besar atau viral aja itu bersama dengan tim dari Kamda atau memang khusus Dewek-Dewek pribadi Bang kalau untuk penanganan kasusnya? Nah, jadi kalau untuk Kamda sendiri penanganan yang secara viral tadi itu kita belum ada. Karena apa? Karena untuk personal Kamda kita libatkannya ke PBH Pradi di pusat langsung. Nah, itu. Jadi Kamda ini hanya menyalurkan, ini ada case silakan nanti kemana seperti itu. Ya, jadi kita hanya lebih menjembatani, tidak langsung turun. Tapi kalau untuk bersifat pendampingan itu oke, kita sama-sama. Misalnya memang bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, yang butuh didampingi, kita bisa turun nanti bersama-sama karena nanti ada bidangnya sendiri. Oke, turun. Nah, seperti itu. Oke. Dan Bang BM sama Bang Andri di Dewek juga nih, yakin nggak sih kalau Kamda Palembang ini bakal maju ke depannya kan? Yang mana Jen? Jadi insya Allah kalau kami sangat-sangat yakin bahwa Kamda pasti akan lebih eksis lagi ke depan. Nah itu mungkin keyakinannya itu bisa diungkapkan melalui apa ini? Ya, jadi pergerakan Kamda dari 7 tahun ini, dari awalnya 7 anggota, sekarang menjadi 170 anggota. Kemudian dengan adanya program-program kita yang ke depan ini, insya Allah lah anggota-anggota pasti pada akan merapat. Kenapa? Setiap tahun itu ada pelatihan advokat. Advokat-advokat yang nanti ini banyak advokat-advokat muda. Dan mereka lah yang akan kita rangkul, kita ayomi untuk menjadi anggota kita. Betul-betul, itu tadi keyakinan dari Kamda Dewek, pengurus Benar. Kamda, ada ketua dan juga sekjen. Nah tapi kita keluar dari Kamda sedikit Bang, tapi masih tetap di ranah pengacara. Boleh. Kalau kita juga memang sekarang lagi musimnya sekarang aduan-aduan masyarakat terkait dengan dan juga melibatkan pengacara gitu Bang. Nah sampai sejauh ini Dewek setahun terakhir Bang, kasus-kasus dari Abang Dewek yang Abang dapat ini beragam macam gitu. Dan ini boleh dijelaskan dengan pemirsa Bang. Ya, jadi kalau ini kasus kalau untuk di Kamda sendiri kasus-kasus yang ditangani ya ini
kebanyakan rata-rata memang perkara-perkara biasanya pendampingan di pidana seperti itu. Jadi itu. Kalau untuk yang masalah keperdataan itu kadang-kadang memang secara personal advokat masing-masing di kantornya itu. Tapi kalau ada kendala baru kita kumpul, kita cari solusinya bagaimana itu. Nah, itu. Tapi kalau untuk yang sifatnya pidana biasanya mari kita sama-sama pendampingan untuk masyarakat yang tidak mampu. Makanya bagi para pencari keadilan masyarakat yang tidak mampu boleh menghubungi kami, Komunitas Advokat Muda, untuk melakukan pendampingan. Oke, boleh hubunginya di mana Bang? Ini di Instagram atau langsung ke mana Bang? Kalau di IG kami ada itu Komunitas Advokat Muda 007. Nah, atau bisa ke WA nomor 0811 711 8777. Ketua Kamda langsung. Nah, itu tadi untuk masyarakat yang memang pencari keadilan Bang, namun juga susah untuk masalah ekonominya, itu boleh hubungi di Kamda, kakek bisa dinegosiasi secara lengkapnya. Nah, ini terakhir Bang, mungkin dari Bang Andri dan juga Bang BM terkait dengan himbauan masyarakat dan juga mungkin ajakan untuk yang advokat-advokat baru untuk bergabung di Kamda, silakan. Ya. Jadi bagi seluruh advokat-advokat muda, baik yang sudah lulus PKPA, khususnya yang dari Pradi, PKPA, Pradi, kemudian sudah lulus ujian Pradi, mari kita bergabung ke komunitas kami. Yakinlah bahwa kita tetap solid di sini walaupun dalam keadaan sulit. Jadi kita harus tetap yakin bahwa Kamda ke depan dengan program-program kerja nyata yang sudah kami lakukan, insya Allah ke depan seluruh anggota Kamda itu menjadi advokat muda yang profesional, berintegritas dan bermartabat. Betul, Boleh dari Bang Andrinya juga, ini aku yang pengen disampaikan dengan pemirsa PAL TV juga, boleh silakan Bang. Ya, kalau dari saya, kalaupun ada masyarakat ya yang memang butuh bantuan hukum, ya bolehlah nanti kita langsung saja ke Bang Beni ataupun ke kita langsung ya. Ini untuk masalah hukumnya semuanya Bang ya, perdata dan juga pidana Bang ya. Semua. Siap. Ini katanya Kamda siap membantu Bang itu. Benar. Siap kapanpun. Betul, menjembatani begitu Bang ya, dan juga tidak hanya dari senior ke yang muda tapi juga ke masyarakat dan juga bantuan hukum lainnya. Itu dari pemirsa obrolan kita yang luar biasa dengan dua narasumber kita hari ini dari Komunitas Advokat Muda Kota Palembang, dan tadi kita sudah banyaknya dijelaskan terkait dengan peraturan dan juga ada beberapa cara untuk masuk dewek ke Kamda. Jadi untuk advokat muda yang di luar sana bisa langsung hubungi Bang BM, Bang Beni atau juga Bang Andri itu ya. Sekali lagi makasih Bang BM dan juga Bang Andri atas paginya hari ini sudah datang ke Penhead langsung. Dan pemirsa, sebelum kita mengakhiri edisi hari ini, Cak Biaso, Cak Mi, kita bakal ngejok ke perakiraan cuaca untuk edisi hari ini 31 Maret 2021. Ini perakiraan cuaca ini ada di 3 daerah, ini di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin sama Kabupaten Ogan Ilir. Kalau untuk di Palembang dewek ini pagi harinya berawan, siang harinya cerah berawan, dan malam harinya ini hujan ringan dengan intensitas suhu rata-rata 24 sampai 30 derajat Celcius. Betul. Kalau untuk di Banyuasin pecahnya ini prediksinya hujan ringan. Benar. Cak Mirna. Sampai ke malam ya ini. Pagi, siang, malam jadinya ini hujan ringan nih. Hati-hati untuk di Kabupaten Banyuasin ya. Dan juga Ogan Ilir. Benar. Benar, sama ini sama di Kabupaten Banyuasin dengan intensitas suhu rata-rata 24 sampai 32 derajat Celcius. Ya, itu lagi-lagi cuma perakiraan cuaca dari data BMKG yang memang ditampilkan untuk pemirsa PAL TV yang aktivitasnya ada di luar rumah, CB. Jadi memang kita ingatkan juga untuk Mang CBC yang di luar rumah KG untuk hati-hati, terutama khususnya untuk pengendara roda 2 ya. Benar. Kalau memang hujannya deras boleh stop dulu, berteduh. Ya. Betul, dan juga untuk yang pengendara mobil juga harap hati-hati, pelan-pelan baik, karena memang kalau hujan jalannya agak lebih licin. Benar, sama protokol kesehatan harus tetap dijaga, 3M di jalan, pakai masker, jaga jarak, sama mencuci tangan pakai sabun dan banyak mengalir. Betul, dan hari ini kita sudah selesai di Halo Palembang. Jangan lupa untuk tersaksikan Halo Palembang setiap harinya dari jam 8 sampai dengan jam 9 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Midun. Dan aku Cek Mirna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awal dari Facebook baruku, kau datang dengan cara tiba-tiba, bekas kekasih lama yang hilang, satu keadaan ketidakadilan, ku hanya bisa membagi kisah-kisah hanya bisa membagi cerita nostalgia. Oh, cuma
aku ada yang punya, oh, tapi separuh hati ini untukmu. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan. Karena aku ada yang punya, oh, tapi separuh hati ini